Tamara sulit dimengerti. Ya, Ray masih tidak habis pikir dengan sikap Tamara yang jauh berubah padanya. Sebelumnya bisa dibilang mereka seperti pasangan yang saling sayang. Sekarang mereka seperti mengalami kemunduran dan kembali ke posisi seperti teman biasa. Malah Tamara cenderung dingin, tidak pernah meminta apapun pada Ray, pun tidak pernah bercerita apapun. Namun, Ray bisa merasakan ada yang disembunyikan Tamara. Ia sedikit yakin dalam dirinya bahwa Tamara sepertinya masih suka diganggu dengan mimpinya. Sepertinya Tamara masih terpengaruh hingga membuat perasaannya pada Ray berubah, pikir Ray seperti itu. Keadaan memang tidak mudah bagi Tamara. Ia harus berjuang melawan rasa takutnya, walaupun sosok hantu tanpa mata itu tidak pernah lagi menampakkan dirinya, tapi sosok Kalista masih sering kali hadir di mimpinya, mengingatkannya untuk membantunya mengupas tuntas kasus pembunuhan yang dialaminya, juga untuk mengabari ibunya. Tamara masih bertahan tanpa tindakan apapun yang diambilnya, karena ia sama sekali tidak tahu harus memulai dari mana. Kali ini jika Kalista hadir di mimpinya, pasti menyisakan rasa sedih yang amat sangat setiap kali Tamara terbangun sesudahnya. Dan rasa takut yang dirasakannya juga kini bukan pada sosok Kalista saja, namun juga pada sosok Ray. Ada rasa khawatir jika yang disampaikan Kalista dalam mimpinya adalah benar adanya. Namun, sisi lainnya membuat ia berpikir sungguh konyol mempercayai isi mimpinya. Tidak mungkin rasanya Ray yang ia kenal sangat lembut tidak akan mampu membunuh orang kan? Yang Tamara tahu, Ray memiliki seorang ibu. Ayahnya telah meninggal dunia sejak ia berusia 10 tahun. Ia hanya tinggal berdua dengan sang ibu. Sebenarnya ia mempunyai seorang adik, tapi sudah menikah, jadi mereka tinggal terpisah. Namun hari ini Kalista lagi-lagi hadir kembali dalam mimpi Tamara. Ia tampil cukup menyeramkan walau hanya mengenakan kaos putih dan celana jeans. Namun entahlah, wajahnya terlihat menakutkan. Tamara, ucapnya lalu ia tertawa memekakan telinga Tamara. Terdengar sangat menyeramkan. Tamara, bukankah kita teman? Kenapa kamu gak menolongku sama sekali? Tanyanya lalu tertawa lagi dengan kali ini lebih memekakan telinga. Wajahnya hadir tanpa luka, namun entah kenapa auranya begitu menakutkan kali ini. Kalista, apa benar begitu? Bukankah alam kita berbeda? Tanya Tamara. Kalista mendekatkan wajahnya pada Tamara. Kenapa kamu gak mau menolongku? Kenapa kamu lebih mempercayainya daripada aku? Aku gak mau memihak siapapun, Kal. Karena aku gak tahu kebenarannya, ucap Tamara. Kalista mundur menjauh. Aku sudah sering memperlihatkan kebenarannya sama kamu. Kenapa kamu gak bisa melihatnya? Harus bagaimana aku menunjukkannya, hah? Kalista marah. Tapi yang kamu perlihatkan ke aku gak masuk akal, Kalista. Mana bisa aku menyampaikan semua itu pada polisi, ucap Tamara lirih. Maka, teruskanlah hubungan kamu dengan orang itu. Aku gak akan bisa menolong kamu kalau dia sampai membunuh kamu seperti aku. Gak mungkin terjadi, Kal. Gak akan ada orang yang membunuh tanpa alasan, ujar Tamara. Apa kamu bilang? Apa kamu menyalahkanku? Kamu gak tahu, Tamara. Aku hanya ingin membahagiakan ibuku. Gak ada yang lain. Iya, aku percaya kamu sangat menyayangi ibumu. Tapi kenapa kamu gak percaya kalau dia berbahaya untuk kamu? Siapa yang berbahaya untuk aku, Kalista? Kalista kembali mendekatkan wajahnya pada Tamara. Jangan pura-pura bodoh, Tamara. Aku peduli sama kamu. Ia terlihat marah. Bukankah kita teman? Tanyanya lirih, dan kini wajahnya nampak sedih. Pada titik ini, Tamara ingat perkataan teman-teman kosnya bahwa kadangkala Kalista seperti berkepribadian ganda, di mana sikapnya cepat sekali berubah. Bisa saja ia nampak marah, namun kini nampak bersedih. Aku memedulikanmu, Tamara. Aku ingin kamu selalu baik-baik saja. Bukankah aku baik-baik saja, Kal? Tanya Tamara pelan. Ia takut sosok Kalista ini akan marah lagi. Maka jauhi dia, Tamara. Kumohon, aku gak mau apa yang terjadi padaku menimpamu juga. Jauhi dia sungguh bukan orang baik. Dia sanggup berbuat keji. Tamara menggeleng perlahan menunjukkan penolakannya untuk menuruti omongan makhluk halus itu. Ya, bukankah jenis seperti ini adalah makhluk halus? Sosok setan yang menyerupai seseorang untuk mengelabui manusia. Itu kan yang diajarkan dalam agama, pikir Tamara. Bagaimana dengan membantu aku mengungkap kasus pembunuhanku? Kalista, aku tidak berani dengan pihak polisi tanpa bukti, ucap Tamara terdengar kesal karena tadi ia sudah menyampaikan hal ini. Baik, maka temuilah ibuku. Hanya dia yang kukhawatirkan. Sebenarnya aku tidak ingin mengkhawatirkan kamu yang gak peduli padaku. Aku bukan gak peduli, Kalista. Lalu apa? Aku bingung karena semua ini terdengar gak masuk akal, ucap Tamara dengan nada sedih.
Karena jauh dalam hatinya, ia memang sedih karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan dan siapa yang harus ia percaya. Baik, kamu temukan buku harianku yang sudah kamu taruh di gudang. Di situ mungkin ada sedikit jawaban yang kamu cari, ujar Kalista. Keesokan harinya, sebelum berangkat bekerja, Tamara memastikan ibu kosnya berangkat ke pasar untuk berbelanja seperti rutinitas yang biasa ia lakukan. Setelah dipastikan ibu kosnya itu sudah pergi, Tamara pergi ke gudang dan mencari box barang-barang Kalista yang waktu itu ia bereskan. Ya, dan ia menemukan buku harian yang Kalista maksud. Sebuah buku harian dengan cover berbahan denim. Dibawanya buku harian itu ke kamarnya untuk nanti ia baca setelah pulang kerja. Ia bersyukur karena Ray tidak kelihatan hari ini. Sepertinya ia bertugas keluar, jadi Tamara tidak perlu menghadapi kebingungan siang hari ini. Ia menjalani pekerjaannya dengan nyaman hari ini, lalu pulang di sore hari seperti biasa. Sesampainya di kos, ia tidak sabar untuk melihat isi buku harian Kalista. Namun ia tersadar jika benar buku harian itu ada di gudang dan ia menemukannya, berarti benar yang dikatakan sosok Kalista dalam mimpinya itu. Siapakah sosok itu sebenarnya? Tamara mulai membuka buku itu, namun ia tidak membaca isinya. Ia keburu terkejut dengan sesuatu yang jatuh dari buku itu. Beberapa lembar foto. Foto Kalista bersama Ray di berbagai tempat. Mereka terlihat sangat bahagia. Baik Kalista dan Ray sangat terlihat saling sayang. Ya, berarti benar adanya bahwa Ray memiliki hubungan khusus dengan Kalista. Namun dari semua foto yang ia temukan, ia tidak melihat ada tatapan kebencian dari Ray. Bagaimana mungkin ia sanggup menghilangkan nyawa Kalista? Ray sangat terlihat menyayangi Kalista dalam foto-foto tersebut. Dan Tamara tersadar, jika ia sudah mengantongkan bukti ini, ia dapat mengkonfirmasi pada Ray. Tapi bagaimana jika Ray marah? Ini semua artinya Tamara tidak mempercayai ucapannya dan lebih percaya dengan mimpinya. Namun, semua sudah terbukti kan sekarang? Tapi bagaimana jika Ray marah? Tamara masih berpikir. Dan jika benar ada jiwa pembunuh dalam diri Ray, bagaimana jika saat ia marah, ia membunuh Tamara juga? Tamara memejamkan matanya takut. Tam, Kalista mengusap pipi Tamara lembut, membangunkan Tamara dari tidurnya. Tamara mengumpulkan kesadarannya sambil berusaha mengingat apa yang terjadi. Foto. Kenapa kamu bisa bangunin aku, Kal? Karena aku teman kamu, Tamara sayang. Kalista menggenggam tangan Tamara dengan tangannya yang dingin, membuat Tamara merinding seketika. Tapi kan kamu hanya ada di mimpi aku, segah Tamara. Kalista tersenyum sambil membelai rambut panjang Tamara. Maka kembalilah tidur.